kadang-kadang kita suka slip ya. Kita tahu bahwa hasilnya 250. Tapi cara yang mudahnya gimana? Cara mudahnya begini, saya kasih tahu nih cara mudahnya. 48 ditambah dengan 52. Berapa nih? Iya, 100 ya. 100. 49 tambah 51. 100. Jadi 100 tambah 100, 200 tambah 50, 250. 50 detik. Kunci jawabannya D, 250. Mudah ya? Lanjut. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan membahas tentang latihan TIU, tes intelijensi umum. Nah, sebelumnya kita semua sudah melihat ada 10 soal pertanyaan. Ini ada 10 soal, ada 10 pertanyaan terkait TIU yang sudah kita bisa akses di aplikasi CAT-nya Bimbel Online Konstanta. Nanti linknya akan kita tulis di deskripsi video ini ya. Di sini kita akan membahas tentang 10 soal tersebut dan mudah-mudahan nanti kita bisa lebih paham lagi dan lebih siap lagi untuk menghadapi tryout SKD, dan tentunya akan lebih siap lagi untuk menghadapi seleksi kemampuan dasar di CPNS maupun di sekolah kedinasan. Mungkin langsung aja kita masuk ke soal yang nomor 1. Nah, ini soal apa nih namanya? Soal irama bilangan ya. Soal irama bilangan ini sering sekali muncul. Bisa dikatakan hampir selalu muncul dan kadang-kadang munculnya nggak satu soal aja. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada angka 2, 5, 11, 20, 32 dan 47. Ya. Kalau kita lihat polanya ini, kita bisa melihat ada angka-angka yang berhubungan atau korelasi antara angka-angka 2, 5, 11, 20, 32 dan 47. Kalau kita perhatikan 2 dan 5 ini harusnya ada tambahan angka 3, 5 dan 11 ada angka 6 dan seterusnya ya. Kita bisa perhatikan nih. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 5, 2 tambah 6 sama dengan 11. Kemudian 11 itu ditambah 9, ditambah 12 dan tambah 15. Kita perhatikan penambahannya selalu berkelipatan atau bertambah 3 ya. Jadi peningkatannya atau penambahannya itu selalu meningkat sebanyak plus 3. Jadi tambah 3 tambah 3 jadi 6 ya. Kemudian ditambah 9, ditambah 12, tambah 15. Dengan urutan seperti ini kita yakin bahwa 47 ini nanti akan ditambah dengan angka 18. Betul sekali ya. Kalau angka 18 otomatis jawabannya adalah 4 tambah 7 tambah 18 sama dengan, ya jawabannya apa? Bukan ya? Iya, ini bukan. Jawabannya adalah 65. Kuncinya B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bisa ya 50 detik ya. Nah, ini kita masuk ya ke soal yang kedua. Ini prinsipnya dia sebenarnya menggunakan asosiasi atau distribusi. Misalnya A dikali dengan B misalnya, ditambah A dikali dengan C, maka ini sama dengan A hanya dikeluarin ya, dikali dengan B ditambah dengan C. Nah, ini prinsipnya itu seperti ini ya. Prinsipnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada angka 3,8. Ada juga di sini angka 3,8. Nah, ini kita gabung nanti. Kita gabung menjadi seperti ini. 3,8 dikali dengan 33 ditambah sama 17. Nah, kalau kita perhatikan, mohon maaf ya, kita ulang. Jadi 3,8 dikali 33 tambah 17. Nah, ini kan gampang nih, mudah ya. 33 tambah 17. Maka hasilnya nanti 3,8 dikali 50. Nah, dengan cara yang sama kita perhatikan angka 2,1. Nah, 2,1 ini kalau digabung jadi seperti ini nih.
2,1 itu dikali dengan penjumlahan angka 17 dan 33 juga. 33 tambah 17 sama dengan 50. Maka nanti hasilnya juga sama dengan 2,1 kali 50. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi karena ada sama-sama angka 50 di sini. Nah, 50-nya kita keluarkan. Kemudian kita jumlahkan yang namanya angka 3,8 dan 2,1, maka jadi seperti ini. Nah, 3,8 tambah 21 berapa? 5,9 ya kan? 5,9 kali 50 hasilnya maka dapat kita peroleh angka 295. Jadi dengan menggunakan asosiasi pertanyaan ini tidak menjadi rumit ya. Sangat sederhana sekali sebenarnya. Ini kalau dalam proses pembelajaran agak lama ya kan, terlihat seperti kok lama atau agak sulit. Tapi kalau kita latihan dengan prinsip asosiasi atau distribusi, maka pertanyaan ini sangat sederhana jadinya. Maka kunci jawabannya di dalam soal ini adalah B, 295. Mudah ya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Nah, masih irama, tapi ini bukan bilangan tapi huruf. Irama huruf namanya. Nah, kalau kita perhatikan ini ada angka atau huruf, mohon maaf, A, C, F, H, K, M, P. Nah, di angka-angka ini tentu ada pola, atau mohon maaf, di huruf-huruf ini tentu ada pola. Nah, kalau kita perhatikan di antara A dan C itu adalah ada B. A, B, C, ya kan? Kemudian kita lanjutkan lagi dari antara C dan F itu ada huruf D dan E. Kemudian berikutnya dari F ke H itu ada huruf G. Jadi kalau dari sini kita udah lihat polanya sebenarnya. Ya, penambahan 1, penambahan 2, penambahan 1, maka otomatis berikutnya penambahan 2. Ya, betul. HIJ K. Dari K LM penambahan 1 lagi. Dari M ke P penambahan 2. LMN OP. Maka logika kita sederhana, maka nanti huruf berikutnya harus ada penambahan 1, yaitu huruf Q. Kalau ada penambahan 1 huruf Q, kemudian maka huruf yang keluar adalah huruf R. Maka kunci jawabannya adalah A, huruf R. Mudah ya? Kita bisa pahamin ini. Oke, kemudian soal berikutnya. Nah, masih soal TIU nih. Ini kalau baca soalnya panjang sekali ya. Sulit sekali rasanya untuk bisa memahami soal ini hanya dalam waktu 50 detik memang. Tapi kalau kita latihan maka saya harap atau saya yakin maka kita akan bisa menaikkan kompetensi kita dalam porsi ketepatan dan kecepatan. Dalam suatu pemilihan presiden, calon presiden capres X mendapatkan suara sepertiga lebih banyak daripada suara yang didapat oleh capres Y. Maka kita bisa tulis seperti ini. Bahwa X itu sama Y, si X ini lebih banyak sepertiga. Dari siapa? Dari Y tentunya. Kan tadi gitu ya. X mendapatkan suara sepertiga lebih banyak daripada suara yang didapat oleh capres Y. Nah, berarti Y plus sepertiga dari Y. Maka secara aritmatika, maka X itu sama dengan 4/3 Y. Nanti kalau ini belajar pecahan, tapi saya akan coba jelasinlah sedikit bahwa Y misalnya ditambah 1/3 Y, yaitu sama dengan ini disamain nih ya, yang di bawahnya atau penyebutnya disamakan jadi 1/3 3. Nah, Y ini kan kalau kita lihat nggak ada angka di bawahnya, ini sebenarnya ada angka 1/1 gitu. 3 dibagi 1 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, 3 bagi 3 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi plus 1. 3 tambah 1 sama dengan 4/3. Jadi jawabannya 4/3 Y. Nah, gampang ya. Oke, dengan urutan berikut kita baca soal berikutnya ya. Dan capres Y mendapatkan suara 1/4 katanya. Capres Y dapat 1/4 lebih sedikit. Kalau tadi lebih banyak, sekarang lebih sedikit. Maka sebenarnya adalah Y itu sama dengan Z tapi dikurangi 1/4 dari Z karena lebih sedikit. Ya,
Kalau dengan aritmatika yang sama ya, maka kita bisa tulis bahwa Z kemudian dikurang 1/4 Z itu sama dengan, ya kita bikin di sini 4 dikurang 1 ya. Dari mana ini caranya seperti di atas ya. Ini sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3/4 Z. Nah ini sama ya seperti itu. Nah dengan informasi seperti ini kita lanjutkan. Jika capres Z itu punya 24 juta suara, pertanyaannya berapakah jumlah suara yang didapatkan oleh capres X? Ya mudah sekali ya, nanti kita tinggal masukkan angka 24 ini ya kemari, Z-nya kita rubah jadi angka 24, maka 3/4 dikali 24 sama dengan, ya gampang ya ini ya, ini bagi 4 coret, bagi 4 coret jadi 6, 3 kali 6 18. Nah itu angka Y. Nah angka Y kita masukkan kemari ya kan, kita masukkan ke sini, kita masukkan kemari angka Y yang tadi, Y kita rubah jadi angka 18. Nah maka muncul angka 4/3 kali 18. Ini yang mudah juga, kita coret 3, kita coret jadi angka 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Ternyata ya kan, udah capek-capek ngitung, ternyata iya betul, suara capres X sama dengan Z. Nah, sama dia dengan Z. Jadi ada 2 pemenang di sini ya sepertinya. Mungkin bakal ada pemilihan ulang kayaknya. Oke, maka kunci jawabannya adalah, iya kunci jawabannya adalah B. Kita masuk soal berikutnya. Nah ini dia teman-teman semua. 2 buah segitiga bertolak belakang sehingga menjadi bentuk ABCD dengan titik C menjadi sudut untuk kedua segitiga tersebut. Jadi ada segitiga bertolak belakang. Kalau bertolak belakang seperti ini ya. Ini mohon maaf nih asumsinya garis lurus ini ya. Ya, yang dari bawah ke atas garis lurus, yang diagonal juga lurus garisnya. Apabila sudut-sudut A dan D masing-masing adalah 60 derajat dan 90 derajat, berarti A-nya 60, D-nya 90, sedangkan sudut ECD adalah 30, berarti sudut C maksudnya, maka besarnya sudut B adalah berapa? Nah, kita tentukan dulu nih. Ya, kita tentukan misalnya A-nya di sini 60, kemudian katanya ini ada sudut B. Ini C-nya kita letakkan di tengah tadi ya, 30. Kemudian ada D katanya, misalnya di sini D-nya segitiga D 60 dan E. Kalau kita perhatikan seperti ini udah kita tahu nih, gampang nih. Dia tanyakan berapa sudutnya B nih. Kalau yang nama segitiga pasti total sudutnya kan 180. Maka dengan seperti itu sudut B itu adalah 180 dikurang jumlahnya sudut A dan sudut C. Jadi 60 tambah 30 90. Nah, karena total ini adalah 180, maka si B gampang, 180 dikurangi total keduanya. Jawabannya adalah 90 derajat. Maka jawabannya kuncinya B. Kalau ini bisa ya, 50 detik ya. Yakin pasti bisa. Selanjutnya soal tentang aritmatika lagi. Jika bilangan bulat 50 adalah bilangan ketiga dari 5 bilangan bulat secara berturut, maka jumlah kelima bilangan bulat tersebut adalah berapa? Nah, kalau kita susun nih angkanya 50, dia bilangan ketiga, berarti ada 2 angka sebelumnya, 48, 49 misalnya. Ada 2 angka setelahnya, 51, 52. Katanya bilangannya berturut kan? Tadi 48, 49, 50, 51, 52. Pertanyaannya adalah jumlah dari kelima angka ini. Ya mudah sekali, tinggal jumlahin aja. 48 tambah 49 berapa? Tambah 50 berapa? Tambah 51 tambah 52 berapa? Tapi kalau misalnya kita diminta mengerjakan dalam beberapa detik, tentu kadang-kadang kita suka slip ya. Kita tahu bahwa hasilnya 250. Tapi cara yang mudahnya gimana? Cara mudahnya begini, saya kasih tahu nih cara mudahnya. 48 ditambah dengan 52. Berapa nih? Iya, 100 ya. 100. 49 tambah 51. 100. Jadi 100 tambah 100, 200. Tambah 50, 250. 50 detik. Kunci jawabannya D, 250.
Mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Lah, soal logika, jika direbus pada suhu 100 derajat Celcius maka air mendidih. Ini logiknya. Dan kita tentu tahu ini. Sumi merebus air dalam panci dan sekarang suhunya sudah mencapai 115 derajat Celcius. Nah, logikanya apa? Apakah air dalam panci sudah dingin? Ya nggak mungkin ya. Air dalam panci tidak mendidih? Nggak mungkin juga karena udah melampaui. Air dalam panci sudah mendidih. Nah, ini dia jawabannya. Air mendidih jika direbus dalam panci. Ini benar juga ya, air mendidih jika direbus, tapi belum tentu karena suhunya sudah sampai 100 apa belum kan gitu. Ya kan? Yang hanya air dalam panci yang bisa mendidih. Ya tidak juga ya. Belum tentu ya. Yang penting direbus 100. Iya, penting direbus dalam kondisi 100 derajat Celcius. Mau di panci, mau di tempat yang lain, wadah yang lain, gak ada masalah. Maka kunci jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Oke, kita masuk soal berikutnya. Jika populasi suatu negara bertambah 1 orang setiap 15 detik, berapa banyak pertambahan populasinya selama 20 menit? Ya, wah, ini mudah sekali. Logika aja nih, gampang. Kalau misalnya 15 detik 1 orang, maka 1 menit berapa? 1 menit itu pasti 4 orang. Caranya gampang ini, 60 dibagi 15. Itu aritmatikanya. Tapi kalau kita misalnya pakai ilustrasi jam ini ya, 60 detik deh. Katanya kalau 15 detik 1 orang, ya kan? Berarti ini 2 orang, 3 orang, 4 orang. 1 menit nih, 1 putaran 4 orang. Jadi makanya dapat 4 orang per menit. Kalau aritmatikanya 60 detik dibagi 15. Nah, kalau 1 orang 15 detik berarti 4 orang dalam 1 menit. Maka dalam 20 menit ya tinggal kali 20 aja. Maka totalnya jadi 80 orang. Jawabannya A. Mudah ya. Ini bisa 15 detik pun mungkin bisa ya. Bukan 50 detik, 15 atau lebih rendah dari itu bisa. Oke. Manakah dari angka berikut ini yang paling mendekati hasil dari akar 5,98 dikali 601,5 dibagi 15,79? Nah, soal ini mudah sekali sebenarnya, tapi sebelum menjawab pertanyaan ini saya ingin menjelaskan sedikit ya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep akar. Konsep akar bahwa yang namanya A dikali A itu sama dengan A kuadrat. Itu udah tahu pasti teman-teman. Maka dengan logika ini, jika A kuadrat ini itu diakarkan, A kuadrat itu diakarkan, maka hasilnya adalah A. Kita kasih contoh misalnya 6 dikali 6 ya sama dengan 36. Kalau misalnya ini diakarkan ya, atau ini misalnya diakarkan, angka kembar ini keluar aja langsung 6 angkanya. 6 diakarkan jadi 6. Nah, seperti itu logiknya. Yang mudah ya. Nah, kalau kita perhatikan angka yang ada di dalam akar ini 5,98 itu kan lebih dekat dengan angka 6. Sementara 600 sekian ini lebih dekat dengan angka 600. Dibagi 15,79 dekat dengan angka 16. Dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita bisa lihat bahwa angka 600 itu kan sama juga dengan angka 6 kali 100. Maka angka 6 ini nanti dikeluarin ya, akar dari ini dikeluarkan. Ini kan 6. Ini 6. Angka 6 ini ya. Angka 6 itu dapat dari sini ya. Angka 6 nya kan ada 2. Diakarkan, ambil 6 nya 1. Nah, akar dari 100 kan 10. Akar dari 16 4. Dengan cara yang mudah seperti ini kita bisa tahu bahwa hasilnya adalah ya gampang ya, kita bagi 2 aja nih. 3 bagi 2 2, coret ya kan. Bagi 2 habis. 10 bagi 2 sisanya 5. 3 kali 5 15. Maka jawabannya adalah kuncinya B, 15. Kita masuk soal berikutnya. Silogisme atau logika atau preposisi juga. Semua PNS memiliki kartu pegawai. Semua PNS memiliki kartu pegawai. Ya kan? Ini paham dong nih, masih paham. Bahwa PNS pasti punya karpek atau kartu pegawai, karpek. Nah,
Kemudian sebagian dari warga Tangerang, nah ini ada warga Tangerang nih, sebagiannya jadi PNS. Nah, berarti sebagiannya lagi bukan PNS. Masuk akal ya? Nah, karena dia bukan PNS, maka orang itu tidak punya kartu pegawai. Nah, ini alur berpikirnya ya. Nah, kemudian kita tinggal uji pernyataan ini satu persatu. Pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang. Ya belum tentu, karena tentu sangat mungkin ada PNS di tempat yang lain. Kemudian ini belum tentu ya. Warga Tangerang banyak yang memiliki kartu pegawai. Ini kata-kata banyak, sedikit ini hindari nih. Ya, karena kita nggak tahu, di sini nggak dijelaskan. Jadi kita nggak yakin ini. Yang C, sebagian pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang. Coba perhatikan. Sebagian pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang. Benar ya kalau kita perhatikan. Sebagian pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang. Benar. Karena kita yakin sebenarnya warga Tangerang itu ada yang PNS, ada yang nggak PNS. Berarti ada yang punya, ada yang nggak punya. Tapi perlu kita ketahui bahwa informasi ini masih sumir atau tidak jelas. Kenapa saya bilang nggak jelas? Sebagian pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang, tapi sebagian pemilik kartu pegawai juga bukan warga Tangerang juga ada. Logikanya kan seperti itu. Dengan menggunakan logika alur berpikir ini, kita yakin bahwa yang memiliki kartu pegawai itu warga Tangerang, betul. Tapi juga bisa di luar warga Tangerang, jadi tidak harus. Kalau kita perhatikan angka atau arah panahnya itu kemari. Jadi logikanya itu adalah warga Tangerang ke PNS, bukan ke PNS, bukan kemari logikanya. Bukan PNS-nya ke warga Tangerang. Nah, sebagian pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang, tapi sebagiannya lagi kan bisa aja yang lain. Jadi kita ini nggak jelas, belum tahu ya. Nah, kemudian masuk ke poin D, sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai. Nah, ini yang bisa kita pilih. Karena di sini jelas nih, warga Tangerang itu ada yang PNS, ada yang tidak PNS. Maka sebagiannya memiliki kartu pegawai, sedangkan sebagiannya lagi tidak memiliki kartu pegawai. Di poin ini dipilih adalah sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai. Kalau yang E nggak usah diperhatiin. Maka kunci jawabannya adalah D. Oke, saya rasa sekian dulu pembahasan 10 soal latihan tes intelijensi umum untuk persiapan tryout SKD tanggal 10 Juli 2021. Buat kamu-kamu yang ingin ikut atau ingin mencoba latihan ini, silahkan daftar. Nanti ada linknya di bawah deskripsi ini. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting juga jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.